Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, mengamati kepuasan pelanggan. Bagaimana cara kita mengamati kepuasan pelanggan? Apakah ciri-ciri atau tanda-tanda kalau kalau pelanggan itu puas? Kalau biasanya itu sesuai dengan pernah saya teliti, kalau pelanggan itu puas, itu dia akan mengunjungi kembali tempat di mana dia berbelanja. Kalau misalnya kita mau berbelanja di dalam satu toko. Yang kedua, kalau misalnya pelanggan itu puas terhadap satu barang, itu dia akan beli kembali. Ada itu namanya pelanggan seumur hidup. Misalnya dia tidak mau beli motor kalau bukan Honda. Dia tidak mau beli mobil kalau bukan Toyota. Pokoknya bahkan satu rumah itu mungkin turun-temurun. Kalau dia beli mobil, harus Toyota. Karena memang sudah puas terhadap barang itu. Itu juga kalau tempat perbelanjaan toko, dia tidak mau belanja kalau bukan di Matahari. Ada yang begitu. Kalau tidak mau di Matahari, pada barang yang dibeli sebarangnya itu yang akan dibeli ada juga di tempat lain. Tapi dia tidak mau kalau bukan di situ. Pokoknya sudah harga mati. Bukan NKRI harga mati. Tapi itu sudah ada harga mati itu bagi seorang pelanggan. Itulah yang sebenarnya yang kita cari seorang sebuah perusahaan itu yang dicari seperti itu. Supaya nanti berkelanjutan dia punya produk. Kalau kita sudah punya pelanggan seumur hidup 100 orang, lumayan. Tapi di sini mungkin kita tidak akan praktek bagaimana teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Karena pertemuan ini hanya maksimal 10 menit. Jadi mungkin kita banyak saja ya bercerita. Saya kasih contoh-contoh seperti yang saya katakan, yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya kalau mau mengukur kepuasan pelanggan ada survei berkala. Kita bisa lakukan dengan tingkat kehilangan pelanggan. Jadi kan itu pelanggan bisa hilang. Itu cara mengukur. Tadinya selalu datang di sini belanja. Hanya ditelepon itu pelanggan. Kenapa tidak datang lagi di sini? Nah, itu namanya pemasar yang tanggap. Kalau pelanggannya itu hilang, pelanggannya itu tidak datang lagi, tidak pernah lagi masuk kartunya. Ada kan seperti di Indogrosir itu, siapa yang biasa pergi belanja di Indogrosir ada kartu itu. Ada kartu yang premium, ada kartu untuk pelanggan yang khusus penjual, ada pelanggan untuk partai besar. Jadi terdaftar, masuk di situ di toko Indogrosir langsung kita terdaftar. Jadi otomatis masuk di ruangan itu tanpa diserahkan itu kartu kepada salesnya, itu langsung terdaftar. Jadi memang sudah sekarang kan pelanggan yang diperebutkan supaya pelanggan itu jangan hilang seperti yang ini tingkat kehilangan. Jadi memang kalau hilang pelanggan itu sudah lumrah terjadi. Ada juga pembelanja misterius. Ini pembelanja misterius ini tiba-tiba ada. Mungkin misalnya orang dari luar Kendari datang.
langsung datang berbelanja. Yang berikutnya adalah apa pengaruh daripada kepuasan pelanggan? Bagaimana pengaruhnya? Apa pengaruhnya jadi kalau pelanggan itu puas, pengaruhnya otomatis itu akan memperbesar atau akan meningkatkan kita punya omset. Jangan sampai pelanggannya itu hilang. Kita mempertahankan supaya pelanggan itu selalu puas. Dan kalau selalu puas, maka dia akan datang kembali dan dia akan membeli selanjutnya. Setelah barang yang sudah dibeli itu sudah usang, dia akan beli kembali. Itu namanya ada kepuasan pelanggan. Tapi tidak seperti tadi. Tiba-tiba itu pelanggan langsung tidak datang lagi. Nah, berarti itu tidak puas. Tidak datang lagi. Mungkin ada di sini yang punya toko atau gerai atau orang tuanya pernah dia bantu orang tua menjual atau bantu orang tua untuk membuat kue, bantu orang tua untuk bikin minuman atau makanan. Di situ kita bisa belajar. Jadi tujuannya kita kuliah ini seperti pemasaran supaya kita bisa tahu bagaimana caranya kita berusaha. Jangan supaya kita ini setelah kita selesai kita bisa juga mendirikan usaha yang sesuai dengan kita punya keterampilan. Supaya jangan menganggur setelah sarjana. Dari sekarang saudara-saudara itu sudah harus membangun atau merancang suatu usaha karena kan kita sudah punya ilmu. Tinggal saudara ini memoles-moles, belajar lebih dalam lagi bagaimana. Karena inti daripada usaha itu adalah bagaimana supaya pelanggan itu kita bisa rebut. Merebut pelanggan adalah masa depan yang baik bagi suatu usaha. Tapi kalau kehilangan pelanggan, maka masa depan usaha itu akan bangkrut. Gitu. Kalau sudah banyak keluhan pelanggan, itu bagus. Kalau pelanggan mengeluh, artinya pelanggan itu masih ada niat baik supaya perusahaan kita itu bisa bertahan. Berarti dia masih sayang kita. Tapi kalau pelanggannya langsung seperti tadi hilang, oh berarti pelanggannya itu sudah jengkel. Sudah dia menginginkan supaya usaha kita itu bubar saja. Karena tidak ada kurang manfaatnya. Kalau masih keluhan jangan. Kalau misalnya ada pelanggan yang datang mengeluh, berteriak-teriak di kita punya toko, jangan menganggap itu hal yang negatif, itu hal yang positif itu. Jangan mau bertengkar dengan pelanggan. Jangan mau berdebat dengan pelanggan karena itu pelanggan adalah raja. Itu prinsipnya kalau kita berusaha. Nah, sabar dulu. Jadi itu kuncinya pelihara pelanggan. Kalau usahanya masih mau berlanjut. Nah, selanjutnya kita berbicara masalah kualitas. Jadi yang biasa menjadi penyebab daripada pelanggan itu mengeluh karena kualitas. Jadi di sini dijelaskan bahwa totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
yang dinyatakan atau tersirat. Ini menurut American Society for Quality Control. Artinya kualitas produk jasa itu harus bisa memuaskan pelanggan. baik dari harga, biar juga bagus kualitas. Tapi harga juga. Jadi sekarang itu produk pelanggan itu, dia mau kualitas bagus dan dia juga mau harga murah. Itu bagaimana kita menciptakan produk yang berkualitas dan harganya bisa dijangkau oleh pelanggan sehingga pelanggan itu puas. Kalau sudah seperti itu, maka profitabilitas perusahaan bisa meningkat. Keberlangsungan perusahaan bisa bertahan. Begitu juga masalah persaingan. Kalau sudah produk sudah dibeli oleh pelanggan, maka otomatis perusahaan kita itu bisa memenangkan persaingan. Begitu juga sebaliknya, kalau produk kita tidak disukai oleh pelanggan, maka pesaing kita itu lebih unggul.